Laga melawan Tiongkok di Qingdao Yacht Stadium jadi harapan timnas Indonesia untuk mendulang poin penuh pertamanya. Namun, skuad asuhan Sintayong justru pulang dengan tangan hampa usai dikalahkan tuan rumah Tiongkok 2-1. Hasil ini membuat Sintayong banjir kritikan, termasuk di media sosial. Rotasi 4 pemain yang dilakukan Sintayong dinilai kurang tepat dalam laga ini. Shane Patinama, Nathan Joaon, Witan Sulaiman dan Asnawi Mangkualam didapuk menjadi starter. Keputusan ini membuat nama-nama seperti Tom Haye, Sandy Walsh, dan Rizky Ridho yang juga sudah teruji di pertandingan-pertandingan sebelumnya harus duduk di bangku cadangan. Kurang jelasnya taktik dan belum pakemnya starting 11 dikritik banyak pihak. Coba-coba Sintayong dinilai menjadi salah satu penyebab kekalahan timnas Indonesia. Di sisi lain, pemain timnas Indonesia tak patah arang menghadapi hasil akhir melawan Tiongkok. Duduk di bangku cadangan tak menyurutkan semangat Rizky Ridho untuk terus mendukung teman-temannya. Postingan Rizky Ridho di akun media sosial ini pun diserbu pemain timnas lainnya. Hal positif ini menjadi contoh bahwa kekalahan harus dijadikan semangat untuk memperoleh hasil lebih baik lagi. Kekalahan timnas atas Tiongkok 2-1 membuat PSSI akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Dalam konferensi pers, usai laga Tiongkok melawan Indonesia, Sintayong memberikan apresiasi terhadap tuan rumah yang berhasil meraup 3 poin. Meski kalah, Sintayong tetap optimis dan berjanji akan membawa skuad Garuda menampilkan performa terbaiknya di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 네, 일단 중국팀한테 축하한다고 얘기해주고 싶고요. 우리도 마찬가지고 중국도 마찬가지고 이 구자는 마음들이 간절하지 않았나. 중국이 우리보다 더 간절했나? 그런 생각이 들기도 하고. 오늘 경기 비록 졌지만 우리 선수들 또한 최선을 다했고 좋은 경기 했고 여기서 끝난 것이 아니니까 다음에 잘 준비해서 또 좋은 경기 결과를 가져올 수 있게끔 준비하겠습니다. Menurut pelatih asal Korea ini, 2 gol yang masuk ke gawang timnas akibat kurangnya konsentrasi para pemain. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi di kandang sendiri November mendatang. Tim Garuda wajib mendulang 3 poin. Jika tidak, peluang untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 akan sulit dan harus melakoni putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia. Kalau misalnya untuk Bang Arya sendiri, untuk harapan untuk melihat PSSI ke depannya ini seperti apa? Yang pasti Pak Ketum kita kan mencoba untuk semua memperbaiki ya. Tidak hanya memperbaiki timnas. Timnas oke, kemarin udah kita perbaiki semua. Liga, Anda bisa lihat liga kita sekarang bagus. Jadwalnya tertata dengan baik, belum pernah ada seperti ini. Sekarang klub-klub bisa jual tiket terusan sampai habis tuh, sampai tahun nggak pernah ada itu. Tidak pernah sebelumnya itu, Bang? Nggak pernah. Jadwal juga udah pasti, nggak ada benturan sama pertandingan-pertandingan internasional, nggak ada. Yang memang berhubungan sama FIFA ya, nggak ada. Jadi itu dari jadwal, kemudian dari VAR, kan Anda tahu VAR udah ada, dulu nggak pernah ada VAR, sekarang udah ini. Kemudian wasit juga kita pakai sebulan sekali dari asing. Ya itu juga untuk supaya pembelajaran bagi wasit-wasit kita dan sebagainya. Nah, ini semua kan kelihatan di Liga 1 kayaknya praktis minim protes sampai hari ini. Kita nggak tahu besok ya, besok kan kita nggak tahu karena pertandingan jalan terus, tapi sampai hari ini udah bagus. Nggak ada praktis protes terhadap fairness dan sebagainya, nggak ada lagi loh, udah oke semua. Dulu tuh nggak lagi yang namanya wah ini mah kalau udah di kandang pasti menang, udah nggak lagi ya seperti itu, udah fair aja, kalau yang bagus ya bagus pasti menang gitu, dan itu bagus gitu. Membuat semua pede dengan liganya. Liga 2 Bang, ini masih banyak masalah. Ya, kita harus akui kan bertahap ya. Betul. Ini kan nanganinya
Nanti grassroots bang, iya kita tangani juga, grassroots juga lagi kita proses, kita juga EPA sekarang udah jalan juga, wajib itu semua liga itu punya, Liga 1 itu punya EPA, tahun depan mungkin Liga 2 juga wajib EPA. EPA itu kan usia muda ya, dan itu lagi perbaiki semua gitu. Iya. Jadi cukup banyak yang diperbaiki untuk PSSI sekarang. Ini apakah sudah sesuai dengan goal atau target sendiri? Lagi proses. Lagi proses, oke. Baik-baik. Lalu Bang, kita balik lagi ke laga Indonesia vs Cina. Ini ada informasi kemarin sempat viral di media sosial kalau misalnya tim atau ada pihak warga negara Cina yang menerbangkan drone gitu pada saat Indonesia ini melakukan latihan tertutup. Apakah ini pihak PSSI mengetahui hal ini atau seperti apa? Ya tahu, tapi kan di ini ya, toh ditangkap juga sama Cinanya. Ya nggak apa-apa kan, dijaga sama mereka lah. Nggak ada tindak lanjut? Enggak lah. Enggak ya? Cinanya bagus kok. Sebagai tuan rumah dia juga bagus support ini. Ada drone ditangkap juga sama dia. Kan ketahuan karena ditangkap. Iya betul. Berarti yang nangkap mereka juga, bukan kita. Mungkin netizen pikirnya PSSI ada tindak lanjut khusus. Orang bagus dia, mereka jagain kita. Oke, baik-baik. Lalu Bang, untuk kedepannya mungkin untuk pemain-pemain timnas sendiri, kalau menurut Bang Arya dan menurut PSSI sudah seperti apa dan harapannya sendiri seperti apa untuk mereka? Untuk siapa nih? Pemain? Iya, seluruh mungkin timnas kita. Ya kita sih harapkan mereka punya mental yang baik lagi untuk di pertandingan berikutnya. Apalagi kita bakal jadi tuan rumah melawan Jepang. Kalau bisa kita dapat poin misalnya. Kemudian lawan Arab Saudi, kalau kita harapkan bisa dapat poin 3 full gitu ya. Dan itu kita harapkan dari pemain-pemain yang punya kepercayaan diri tinggi ini. Karena kalau permainan sih mereka bagus ya, cuma soal penempatan sebagainya kita nggak tahu. Tapi dari percaya diri ini perlu lagi kita tingkatkan, bahwa kemarin kasus di Bahrain, kalah di Cina, ini pasti mengganggu mental mereka, pasti itu nggak mungkin enggak. Makanya Pak Ketum bilang, ayo kita support lagi nih pemain-pemain timnas kita supaya mereka bangkit lagi dan bisa menangkan. Masih ada harapan. Masih ada harapan ya? Masih banyak harapan. Tipis. Betul. Masih 3, 5, 10. Jepang sudah susah terkejar ya. Tapi yang lain, ultimate goalnya peringkat berapa? Ya kita harapkan lagi 3, 4 masih. 3 atau 4 ya. Karena supaya bisa masuk round 4. Gitu. Masih ada. Masih tipis lawan cuma 2 poin sama peringkat 2, 3, 4 itu 2 poin. Kedepannya kan kita akan jadi tuan rumah nih Bang ya, untuk lawan Jepang, laga lawan Jepang. Ini ada persiapan khusus nggak dari PSSI sendiri atau mungkin dari Indonesia? Ada perubahan besar. Apa tuh? Mungkin bisa diceritakan kepada kita. Ya kan berangkat belajar dari yang sebelumnya. Kita ada yang sering saya katakan juga, ada kecurangan-kecurangan penonton masuk sehingga buat nggak nyaman, dan keamanan. Karena ini penting banget, ini soal keamanan. Karena soal keamanan begitu penting bagi kita, bagi Pak Ketum, Pak Erick Thohir itu, maka beliau ada perubahan-perubahan di urusan misalnya kita harus, kalau mau beli tiket, kalau kamu nanti beli tiket, kamu harus daftar fans ID dulu. Apa itu? Fans ID, jadi fans ID-nya fans, identitas fans. Baru Anda boleh beli. Anda boleh beli untuk berapa orang? Boleh beli untuk 4 orang. Atau misalnya ya, tapi yang beli pun harus punya fans ID. Tanpa fans ID berarti masyarakat nggak bisa beli? Nggak bisa beli. Selanjutnya? Nanti habis itu, tapi nanti akan diumumkan oleh Pak Ketum ya. Tapi ini spill baru rencana aja. spill dikit aja Bang. Nanti banyak hal yang dikerjakan lah ya. Itu membuat kita akan rapi secara manajemen. Kemudian juga keluhan kemarin mengenai keamanan dan sebagainya itu akan kita kerjasamakan dengan manajemen crowd yang memang kita ambil dari swasta. Yang udah berpengalaman dan kerjasama juga dengan penyelenggara-penyelenggara lainnya, dan kita harapkan ini jadi kita nonton jadi aman dan nyaman gitu. Itu penting banget. Jadi ketika tuan rumah itu jadi prioritas kita nanti. Jadi keamanan prioritas utama saat ini ya. Iya. Baik. Lalu Bang, mungkin untuk laga berikutnya, ini kan kita sempat beberapa kali bermain imbang dan kemarin juga kalah pada saat melawan Cina dan Bahrain kemarin ada kontroversi sedikit. Ini tadi Bang Arya bilang kalau misalnya mental pemain ini takutnya drop atau down. Kita tahu kalau atlet kan pasti ada olahraga fisik, latihan fisik. Tapi kalau untuk mental, PSSI itu ada memberikan apa untuk pemain untuk menjaga mungkin kesehatan mental mereka, ada nggak Bang? Pasti ada. Tapi satu hal yang kita lihat, ini pemain-pemain kita ini kan semua hampir sebagian besar pemain yang di luar negeri mainnya.
Mereka udah biasa dengan tekanan tinggi, lebih daripada yang sekarang juga mungkin. Jadi udah terbiasa lah. Mungkin kita juga yang di liga juga begitu. Jadi ini tinggal recovery aja. Tinggal recovery aja ya. Yakin kita. Nanti support dari supporter kita di GBK semua tuh pasti naikkan lagi semangat mentalnya teman-teman tuh. Kalau Bang Arya lihat fans bola Indonesia ini gimana Bang? Waduh ampun deh, hebat. Kenapa tuh? Ya hebat. Hebat ya? Hebat. Sekarang siapa yang nggak nonton bola? Betul. Orang banyak yang nggak nonton bola, ibu-ibu atau kamu juga nggak nonton bola dulu? Dulu nggak nonton. Sekarang nonton. Nah. Kan nambah fansnya. Artinya banyak yang mau nonton lagi karena tahu, wah seru nih jadi hiburan ya ternyata gitu ya. Gimana coba kira-kira kamu setelah main bola? Nonton bola sekarang gimana? Kok kamu pengen nonton bola? Sekarang itu karena memang ya gitu Bang, karena PSSI sekarang kan udah rebranding gitu ya Bang ya. Jadi udah mulai banyak fansnya dan juga liga-liga bola sekarang. Kamu kok pengen nonton bola? Timnas? Saya? Iya. Kenapa ya? Pengen karena hype gitu. Hype-nya. Kalau anak muda sekarang bilangnya FOMO. FOMO Nggak apa-apa, semua juga awalnya benar, FOMO. awalnya FOMO, betul. Pasti habis itu cinta. Kamu nonton sampai panjang selesai? Sampai selesai. Kemarin kecewa nggak? Cukup kecewa sih sebenarnya. Kecewa, iya. Tapi, kecewa banget? Karena kan udah orang-orang udah bilang ini pasti menang gitu. Tapi ya. Kecewa? Tuh bayangin sekarang kamu waktu lawan Bahrain kamu kesel nggak sama wasitnya? Nah waktu lawan Bahrain ya lumayan kesel sih, apalagi ya ngeliat nge-scrolling ya Bang ya. Yang kamu dulu nggak pernah tahu gimana orang keselnya dengan misalnya perangkat pertandingan, sekarang kamu ikut kesel kan? Betul. Nah udah rasain tuh gimana rasanya sakitnya. Apalagi Bang Arya mungkin 2 kali lipat kesalnya ya. Enggak, maksud saya itu jadi sekarang orang udah merasa bola itu bagian dari hidup dia kan? Kamu kok coba saat timnas kamu tunggu-tunggu pasti jangan-jangan. Iya benar. Iya kan? Iya. Itu kan perubahan besar juga di kita gitu. Apalagi sekarang kan pemain-pemainnya mulai lebih dikenal gitu. Nah itu mungkin ya, karena ganteng-ganteng jadi pemirsa ngaruh itu kayak Bang, ngaruh. Mudah-mudahan ganteng-ganteng terus banyak yang kayak seleb gitu loh Bang. Jadi di Instagram kan lumayan banyak fansnya. Jadi bukan fans bola aja tapi ada fansnya. Contoh Asnawi atau fansnya Arhan lumayan banyak gitu. Kamu coba Asnawi Arhan aja yang main diaspora. Seleranya lokal kali ya. Oh gitu. Oke Bang. Itu semua warnanya hitam loh ininya, rambutnya. Iya. Coba lihat pemain kita semua. Iya. Hitam semua rambutnya. Kenapa itu Bang? Ya karena Indonesia. ada kewajiban khusus kayaknya. Hah? Enggak. Karena dia memang setengahnya Indonesia, seperempat Indonesia. Iya. Campuran hitam. Ya. Campuran. Wajah apa bisa kayak ini tapi rambutnya hitam. Oke. Itu artinya Indonesia loh. Kamu suka sama Sophia Lachuba? Suka dong, cantik kan dong. Setengah-setengah kan? Bang Arya suka nggak? Suka. Suka. Sama juga kan? Iya. Sama itu, sama itu dengan Mes, itu sama Justin Hubner sama. Apa bedanya Sophia Lachuba sama Justin Hubner sama? Oke Bang Arya, terima kasih nih Bang bincang-bincangnya terkait dengan laga kemarin dan juga kita bahas beberapa laga sebelumnya dan kedepannya PSSI mau gimana. Pesan terakhir deh Bang Arya sampaikan, boleh buat fans bola, boleh buat pemain, boleh buat PSSI secara umum. Yang pasti kami akan evaluasi federasi, mana yang kurang dari kami, evaluasi ke pelatih, apa yang kurang dari pelatih, evaluasi dari taktik dan sebagainya, evaluasi terhadap pemain juga, itu yang akan kami lakukan di internal kita, karena kita nggak boleh nyalahin kan, semua harus dievaluasi gitu, jadi kita semua harus dievaluasi. Kemudian juga kepada supporter tetap semangat karena tanpa dukungan kalian kami ini nggak ada apa-apanya. Jadi kita percaya bahwa support dari kawan-kawan itu akan membuat pemain kita, kami yang di PSSI ini, kalau dengar supporter itu semangat nyupport pemain timnas dan kita itu membuat capek-capek yang kami alami itu hilang semua gitu. Jadi tolong support juga terus kita, kalah menang dialah timnas kita dan ini adalah untuk merah putih. Saja. Oke, terima kasih Bang Arya Sinulinga, Exco PSSI. Oke pemirsa, jangan lupa kita harus dukung terus ya. Gimana timnas kita semoga bisa mencapai urutan 3 atau 4 dan maju melenggang ke Piala Dunia 2026. Terima kasih Bang Arya.